Saudara, kita lanjutkan ulasan pengadaan mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Bu Arteria, meskipun Anda bukan dapil Sumatera Barat ya, koreksi kalau saya salah, Anda dapil Jawa Timur kalau tidak salah, tapi Anda berasal dari Sumatera Barat, betul ya? Ya, walaupun PDI Perjuangan belum mendapatkan rezeki kursi periode ini, tapi kita pastikan untuk di Sumatera Barat, rakyat Sumatera Barat masih memiliki wakil. Jadi beberapa anggota DPR RI Sumatera Barat ini memang diberikan penugasan penuh dari Ibu Ketua DPR RI untuk bisa memangku wilayah, menyerap aspirasi dan menjaga kepentingan-kepentingan rakyat atau warga masyarakat Sumatera Barat melalui tangan-tangannya yang ada di DPR RI, walaupun tidak didapil di sana. Dari soal pembelian mobil dinas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, ada catatan soal ini, Bung Arteria? Ini kita mau bicara objektif atau bicara pencitraan. Kalau bicara pencitraan kan jargon yang di sebelah sana kan rakyat dan rakyat yang utama. Kalau Pak Mardhani mengatakan jaga rakyat, apalagi di mata pandemi. Saya hanya mengatakan makanya kita semua ini bahan introspeksi, jangan suka nyinyir, jangan suka genit. Sekarang kan semuanya kebakaran jenggot ini. Yang partainya buang badan. Kemudian ada yang mengatakan juga mantan gubernurnya ternyata orang satu partai, itu kan hak. Hak itu bisa dipakai dan bisa juga tidak dipakai. Masih ada pilihan untuk refocusing atau realokasi. Jadi kalau saya tanyakan di mana salahnya kalau menurut Anda? Saya pikir ini kan kita bicara yang namanya urgensi penggunaan keuangan daerah. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kalau di pemerintahan dalam negeri itu punya asas yang namanya asas efisiensi, efektivitas, keadilan, dan kepatutan. Nah, tapi saya sebagai warga masyarakat dan mungkin ada irisannya dengan darah Minang, lebih senang kepada hal-hal yang objektif, yang substantif. Makanya kami mengatakan itu ditanyakan dulu sama Pak Mahyildi. Jangan-jangan Pak Mahyildi ini hanya mendapatkan durian runtuh. Karena dia nggak tahu apa-apa. Kapan pengadaannya? Misalnya kalau pengadaannya tahun 2000, itu kan masih gubernur yang lama. 2020 maksudnya. 2020. Ya partainya masih partai yang sama memang, tapi kan orangnya bukan Pak Mahyildi. Iya. Dia mungkin saja tidak terlibat dalam pengadaan mobil. Tapi kan bisa menolak. Kalau Pak Gubernur yang lama mengatakan bahwa ya saya yang memang menganggarkan bersama DPRD tentunya, tapi kan bisa ditolak. Bagaimana Anda menjawab ini? Itu namanya bicara orang nggak benar. Kenapa nggak benar? Di depan mata ada tanggungan atau tanggung jawabmu untuk melakukan atau membuat postur anggaran yang efisien, yang efektif, yang berkeadilan dan berkepatutan. Kok tugasmu kamu lempar ke orang sekarang mengatakan bahwa itu kan bisa menolak namanya hak. Nggak begitu dong jawabannya. Oke, kalau kita bicara fakta, saya baru saja mewawancarai gubernur yang lama. Iya, Bung Arteria, saya mewawancarai Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bung Audi, yang mengatakan bahwa saya menggunakan mobil pribadi selama saya jadi Wakil Gubernur. Tapi karena kendaraan yang lama itu, mobil dinas yang lama maksudnya, tidak layak untuk saya gunakan. Buatan tahun 2016, kilometer sudah tinggi, sempat kecelakaan. Lalu menggunakan mobil pribadi dan sekarang ada anggaran untuk membeli mobil baru. Apakah itu hal yang bisa ditolerir? Ataukah itu hal yang memang bisa dijadikan alasan untuk kemudian membeli mobil baru? Secara umum tentu mengatakan iya, karena memang tidak layak mobil yang lama misalnya, lalu kemudian menggunakan mobil pribadi. Tapi bagaimana pandangan Anda? Jadi pertanyaan atau alasan itu tidak ada relevansinya. Misalnya Pak Mahyildi mengatakan mobilnya sering rusak, remnya blong. Pak Audi mengatakan saya pakai mobil pribadi karena mobil yang lama nggak layak. Itu nggak ada relevansinya untuk dihadirkan di sini. Kenapa? Karena begitu kita bicara membuat nomenklatur anggaran di postur anggaran, itu sudah terbit alasan-alasan menurut hukum. Udah nggak usah ditanyain lagi alasannya kenapa. Yang menjadi permasalahan di sini, ya, ini kan sudah dianggarkan, kemudian sudah diadakan, barangnya sudah masuk, ya.
Ya kalau saya hanya mengatakan ya dibuktikan saja kalau memang sudah prosedural, setiap segala tahapannya terpenuhi. Apakah ada perbuatan melawan hukum? Kalau tidak ada ya, kemudian apakah ada marah? Kalau itu semua tidak ada, Ya, ya sudah, kita tinggal memastikan dan mengawasi bersama agar mobil-mobil itu bisa dimanfaatkan secara optimal. oke. Ya, mobil-mobil itu bisa menjadikan bagian daripada penguatan kerja-kerja Pak Gubernur dan Pak Wakil Jadi nggak Gubernur. masalah, memang secara hukum misalnya tidak ada apapun yang dilanggar, secara etika, secara kepatutan. Hukum itu sudah ada etika dan moral di dalamnya. Nah, kita harus proporsional. Inilah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan melihat secara proporsional. Kalau mau ditunggangin aja nih perkaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Minang. Tapi kita ingin memberikan pembelajaran politik. Kita ingin melihat segala sesuatunya proporsional. Letak kesalahan itu kan bergantung kepada pribadi yang membuat. Di sini kan nggak ada sama sekali. Ya, saya juga ingin mengajak kita semua untuk menghentikan semua polemik. Barang ini sudah 2 bulan. Iya. Bukannya ini, mudah-mudahan 3 Pak bulan Gubernur bahkan, ya. berterima kasih sama PDI Perjuangan ini. Karena kami berusaha untuk menjadi adil, objektif, dan Ini jangan-jangan kebenaran. bicara seperti ini karena di media sosial juga banyak menyamakan antara mobil dinas pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pengecatan pesawat kepresidenan. Nggak ada kaitannya. Kita ingin melakukan pembelajaran Meskipun politik, nilainya Mas tidak Aiman, ya. tidak terlalu Kita banyak harus dari segi jujur anggaran, sejak dalam pemikiran. tapi banyak kemudian dikritik dari asas kepatutan, kelayakan di tengah pandemi di mana masyarakat masih sulit. Ya kan, itu yang saya katakan, saya ingin membangun kewarasan berpikir. Biaya pengecatan itu 2 miliar. Ya, Yang dikeluarkan untuk COVID itu lebih dari 1.000 triliun. Hanya 0,000 sekian yang kalian perdebatkan dan menjustifikasi Pak Jokowi abai. Pak Jokowi tidak peduli dan peka terhadap keadaan masyarakat. Kan nggak begitu. 2 miliar berbanding 1.000 sekian triliun. Dan tidak ada sama sekali menegasikan kepentingan COVID-19 dalam konteks pencegahan penyebar luasan. itu pula yang disampaikan dalam oleh konteks pemerintah pemulihan Provinsi kesehatan, Sumatera Barat. maupun pemulihan ekonomi nasional. Itu pula yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwa itu angka yang tidak signifikan dan soal COVID itu juga kemudian dilaksanakan di sana. Meskipun juga berapapun angka tentu itu menjadi sebuah perdebatan ketika dikeluarkan pada saat Ya. yang dirasakan kurang tepat. Kita harus objektif, rasional, dan waras dalam berpikir. Harus objektif, waras dalam berpikir. Rasional dan Oke. Selama tidak ada pelanggaran hukum, tapi kemudian ada kritik dari sisi kepatutan, nggak ada masalah. artinya ke depan akan menjadikan pembelajaran. Yang kalau kita di parlemen ini agak repot. Politik anggaran sudah didok, kemudian refocusing, realokasi sudah dihadirkan, tiba-tiba masuk baru untuk kita tunda, ini juga menjadi permasalahan baru. Tidak segampang dan semudah kita belanja, tadinya mau belanja daging, tapi kita rubah menjadi tahu tempe, itu mudah sekali. Tapi untuk di pemerintahan ada prosedur, ada mekanisme, dan ada aturan main yang harus kita patuhi bersama, Mas Aiman. Oke. Dan kami pastinya mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita semua, tidak hanya bagi Sumatera Barat, tapi bagi semuanya. Kita harus lebih efisien, efektif, berkeadilan, dan berkepatutan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Oke, tapi saya agak kurang ngerti nih. Kita menjadikan pelajaran agar berkeadilan, berkepatutan, tapi Anda tidak mempermasalahkan soal mobil dinas ini. Jadi gimana? Ya sekarang gini loh, ya. Secara hukum sudah tidak ada permasalahan. Oke. Ya. Secara sosiologis, tadi dikatakan bahwa ada permasalahan, kebutuhan akan kendaraan, sedangkan kendaraan yang dibutuhkan tidak bisa diandalkan, artinya ada rusak dan sebagainya. Kemudian sudah masuk ke dalam nomenklatur anggaran, di postur anggaran pemerintah Sumatera Barat. Betul. Itu. Kecuali ini tidak ada, tiba-tiba diadakan. Ya, tidak ada perencanaan dihadirkan mobil. Kecuali mobil di mark up harganya. Kecuali prosesnya tidak dilakukan secara patut, kita bisa permasalahkan. Saya tangkap dari kepatutan harus kita jadikan pembelajaran. Jadi maksud Anda adalah di perencanaan awal ini yang harus kemudian dimatangkan betul. Iya dong, waktu 2020 itu masih COVID. Nggak ada bedanya dengan sekarang. Ya, jadi alasan COVID yang dipakai gubernur lama itu nggak tepat juga. Baik. Tapi saatnya tidak mencari kesalahan, Mas Aiman. Ya. Orang Minang itu cerdas-cerdas. Belajar dari kesalahan. Belajar dari pengalaman. Nggak perlu banyak guru, tapi belajar dari alam. Itu kan prinsip orang Minang. Kemarin Mbak Puan menggunakan baju. Kemarin Mbak Puan menggunakan baju bundokan doang.
sekarang Bung Arteria Dahlan memuji masyarakat Minang. Ini luar biasa, PDIP dengan Sumatera Barat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Arteria Dahlan telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.